سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma nikmat berupa makanan dan sejenisnya, nikmat berupa rizki, hingga nikmat yang terbesar yang kita rasakan sekarang adalah nikmat keimanan. Dan di antara penyempurna nikmat keimanan itu adalah nikmat berupa ilmu agama. Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat waktu, lalu kita gunakan waktu yang sangat berharga ini untuk menuntut ilmu agama, berupa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang sangat besar kepada kita. Tatkala seorang hamba, tatkala seorang manusia ia diberikan kesempatan, diberikan pemahaman, diberikan anugerah berupa mendapatkan ilmu agama, berupa tambahan ilmu agama. Baik itu dia bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda ilmu agama, itu hadis man yuridillahu, akan menambahkan ilmunya, akan memberikan dia pemahaman dalam ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama dunia, itu sering kita lihat mungkin orang-orang kafir, tapi mereka bergelimang harta. Kan ilmu, hanya memberikan iman, hanya memberikan pemahaman dalam masalah agama kepada hamba-hambanya yang Allah cintai saja. Sehingga apabila seorang hamba di dalam satu harinya ia bisa mendapatkan ilmu agama yang mana menambahkan baginya pengetahuan serta menjadi bekal baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa padanya, maka sungguh kebahagiaan yang sangat sempurna. Kebahagiaan tidak hanya seperti yang disangkakan orang diperoleh dengan mendapatkan rizki yang banyak atau harta yang banyak. Tidak. Tapi tolak ukur kebahagiaan sebenarnya dalam satu hari kita lebih bisa mendapatkan ilmu, itu adalah kebahagiaan yang sempurna di hari tersebut. Maka tidak semua orang tatkala disampaikan kepadanya ilmu, ia mau menerima atau mendengarkannya. Karena belum tentu hamba tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Oleh karena itu sangat berbahagia sekali tatkala kita bisa belajar, bisa saling menasehati, bisa mendengarkan lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apapun. Entah itu dengan membaca buku atau mendengarkan kajian, datang ke masjid, atau apalagi zaman sekarang yang mudah bagi kita, ilmu yang mendatangi diri kita lewat HP, lewat laptop, lewat kajian-kajian online. Sangat mudah kita mendapatkan ilmu, cuma nggak semua orang mau mendengarkannya. Yang mana disampaikan di dalamnya firman Allah dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan kita bisa beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita semua, harapan kita adalah nanti di akhirat kelak kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah dan benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dengan pahala itu kita bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita yang terbesar di dunia ini. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan dunia dan segala isi-isinya untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang beramal dengan sebaik-baiknya? Dan amalan yang terbaik adalah yang sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan larangannya, dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah yang nanti di hari kiamat datang
dengan hati yang bersih, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan tidak mengadab kita serta memasukkan kita di surganya kelak. Itulah cita-cita terbesar kita, yaitu kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi eh, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan menjauhi neraka atau dengan menghindari neraka Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosa yang dilarang dalam syariat. Sehingga penting bagi setiap muslim ataupun setiap mukmin untuk mempelajari dosa-dosa apa saja yang bisa menjatuhkan ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam banyak baik itu ayat maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menyebutkan dosa-dosa yang besar sampai disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Disebut sebagai al-mubiqat, dikatakan oleh para ulama bahwasanya dosa itu bisa menjatuhkan ia, langsung menjerumuskan ia ke dalam neraka. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar berhati-hati. Jangan sampai jatuh ke dalamnya. Akan tetapi sayang, banyak dari kaum muslimin yang mungkin merasa remeh terhadap dosa ini. Apalagi dosa-dosa ini ya biasa, baik itu diucapkan atau dilakukan, sehingga dianggap hal yang remeh atau yang biasa. Nah, dalam konteks kita kali ini, kajian kita kali ini, kita akan membahas beberapa dosa-dosa besar, terutama yang terkait dengan lisan, terkait dengan ucapan yang sangat disayangkan, banyak diremehkan oleh kaum wanita, banyak diremehkan oleh kaum perempuan. Dosa-dosa ini cukup banyak disebutkan oleh para ulama. Cuma di sini saya akan bahas mungkin beberapa poin saja. Insya Allah di pertemuan berikutnya bila ada kesempatan kita akan teruskan ya. Jadi dosa-dosa besar terkait dengan lisan atau ucapan yang banyak diremehkan oleh wanita. Sebagai pembukaan, sebagai seorang wanita harus benar-benar sadar bahwasanya syariat Islam atau Nabi Muhammad SAW di beberapa hadisnya itu menyebutkan bahwasanya wanita itu paling rentan dan paling besar peluangnya terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang wanita, para ummahat atau para akhwat harus benar-benar berhati-hati, lebih ekstra agar tidak terjatuh ke dalam amalan-amalan atau perbuatan atau dosa-dosa yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku diperlihatkan, yaitu pada saat kejadian Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan surga. Maka aku melihat bahwasannya kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Wattalatu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ya, ini sangat disayangkan. Kemudian aku diperlihatkan neraka dan ternyata aku melihat di dalamnya paling banyak penghuni neraka adalah dari golongan wanita. Ini merupakan suatu kabar tentang gaib yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Bahwasannya banyak dari kaum wanita yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ancaman juga bagi kaum wanita agar lebih ekstra hati-hati. Jangan merasa dirinya selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain terkait dengan perjalanan beliau Isra wal Mi'raj, uritun nar falam ara manzuran kal yaum qattu afdha. Aku diperlihatkan neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan
yang lebih mengerikan dari saat itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Beliau melihat orang-orang atau manusia diazab di neraka. Azab yang sangat mengerikan, membuat beliau sangat takut. Dan beliau pun mengabarkan, aku melihat bahwasannya kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Maka di sini harus lebih waspada bagi setiap wanita. Wanti-wanti dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tatkala Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah di hadapan para wanita, beliau dengan benar-benar dan dengan tegas memberikan peringatan bagi kaum wanita, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, wahai kaum wanita, perbanyaklah bersedekah. Perbanyaklah berbuat amal baik, di antaranya adalah bersedekah, memberikan kepada orang lain, kepada yang membutuhkan. Bersedekah entah kepada tetangga, kepada saudara, atau kepada kaum fakir miskin. Fa inni uridukunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku telah melihat pada saat perjalanan Isra Mi'raj bahwasanya kalian wahai para wanita itu paling banyak dari penghuni neraka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wanti-wanti dan juga solusi kepada para wanita agar mereka memperbanyak sedekah. Sehingga dengan sedekah itu semoga saja bisa menjadi penghapus dosa-dosa mereka dan juga menghindarkan mereka dari neraka jahanam. Dalam riwayat lain di redaksi yang sama Rasulullah SAW bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam." Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena kebanyakan dari kalian akan menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini hadis ini satu saja seharusnya bisa menjadi hal yang sangat mengerikan kepada para wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda beliau ini di hadapan para wanita sahabat. Maka bagi seorang wanita, apalagi di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang bagi wanita jauh akan ilmu, di zaman yang mana kemaksiatan merajalela di mana-mana, melihat di depan terpampang maksiat di hadapannya. Banyak kita lihat wanita yang mereka seakan-akan berpakaian, ya benar, mereka berpakaian berjilbab, mereka menutup auratnya, akan tetapi menerawang. Ya, melihat wanita yang mungkin berjilbab seperti jilbab syar'i, tapi sangat disayangkan berperilaku seperti perilaku wanita yang tidak terhormat, joget-joget di tengah jalan atau main TikTok dan sejenisnya. Maka sangat disayangkan di zaman sekarang banyak sekali fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar bagi wanita. Maka seorang wanita yang mana di zaman fitnah ini dia bisa tegar, dia bisa teguh di atas pendirian agama, ya. Berpegang teguh ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi wanita yang selamat. Oleh karena itu sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tadi seakan-akan memperlihatkan kepada kita fenomena wanita-wanita yang nanti akan terjadi di akhir zaman, yang mana banyak dari para wanita yang mereka meremehkan dosa-dosa besar. Mereka tidak mengindahkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, banyak kita lihat di jalanan, di mall, dimanapun itu, wanita-wanita yang mana mungkin mereka nongkrong berjoget-joget, menyanyi dan sejenisnya, atau bahkan mungkin eh, berpacaran, melakukan, ya mohon maaf, mungkin melakukan perbuatan keji, fahisyah, ya. Ya ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga tidak heran mengapa banyak dari golongan ahli neraka adalah dari kaum wanita. Ini ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita. Hal kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasannya dosa yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang disebabkan dari lisan.
atau ucapan atau mulutnya atau lidahnya. Yang mana lisan ini berpotensi besar menjerumuskan setiap manusia ke dalam neraka. Sebagaimana dalam riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang beberapa amalan yang bisa memasukkan surga. Ya, beliau menyebutkan sedekah, puasa dan sejenisnya. Lalu beliau menyebutkan di akhir, wahai Mu'adz, maukah engkau aku sebutkan apa yang menjadi penyempurna dari seluruh amalan-amalan baik itu tadi? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun memegang lisannya, memegang mulutnya atau memegang lidahnya, lalu beliau bersabda, kuffa alaika hadza, tahanlah selalu lidahmu ini atau lisanmu ini, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz pun berkata, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa mendapatkan dosa dari apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celakalah wahai Mu'adz, tahukah engkau bahwasannya hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka terjerumus itu karena buah atau hasil dari ucapan-ucapan mereka sendiri. Sehingga dalam hadis ini para ulama menyatakan bahwasannya lisan adalah pokok dan juga asal dari segala perbuatan dosa yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan lisan ini banyak sekali dosa-dosa yang ditimbulkannya, yang membuat seorang hamba bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi lisan ini sangat enteng ketika seseorang mengucapkan yang mana ia tidak terpikirkan, merasa itu bukanlah dosa, tapi malah itu adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya ia pun masuk neraka karenanya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya mungkin kadang seseorang hamba atau seorang manusia ia berkata suatu ucapan yang mana dia tidak peduli. Dia menganggap itu bukan hal yang penting. Malah ternyata hanya karena ucapannya tersebut dia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan juga barat. Ya, antara timur dan juga barat. Bahkan atau kadang dia mengucapkan dalam riwayat lain, mengucapkan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat ucapannya tersebut, ia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Nah, ini menunjukkan kita harus hati-hati menjaga lisan kita. Kita harus hati-hati dalam berbicara. Tidak sembarangan asal ngomong. Kalau bisa ketika mau mengucapkan sesuatu, itu dimasukkan dulu ke dalam otak, kira-kira berpotensi pahala atau dosa atau tidak. Masukkan dulu ke dalam hati, baru kita ucapkan. Inilah yang harus kita wanti-wanti terkait dengan lisan kita, sehingga kita tidak ya tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama, Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasannya dari ucapan lisan ini orang atau dia seorang hamba bisa terjerumus karena dia tidak memikirkannya terlebih dahulu, tidak melihat akibatnya lebih dalam,
dikiranya bahwasanya ucapannya tersebut adalah ucapan yang remeh. Nah, ini dua poin yang penting. Yang mana pertama tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wanita paling banyak terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dosa yang paling banyak menjerumuskan setiap manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang disebabkan karena lisan. Kita lihat dari dua poin ini. Ternyata keduanya ini saling berkaitan. Subhanallah. Disebutkan oleh para ulama ya. Makanya ini wanita harus ekstra bertakwa, harus ekstra hati-hati terkait dengan lisan. Bahwasanya mengapa kok wanita paling banyak terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menyatakan karena golongan dari kaum wanita, golongan dari kaum perempuan adalah golongan yang paling banyak tidak bisa menjaga lisannya. Kebanyakan dari wanita mereka dalam urusan lisan, dalam urusan ucapan, mereka tidak berpikir panjang, tidak menjaga ucapannya. Sehingga banyak dari afatul lisan, dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan ini diperbuat atau dilakukan oleh kaum wanita. Ya, dilakukan oleh kaum wanita dan banyak dari kaum wanita menganggapnya hal yang remeh, hal yang sepele. Sehingga di akhirat nanti paling banyak yang masuk neraka adalah mereka golongan kaum wanita. Maka ini wahai ummahat, wahai akhwat, bukan bisa dibilang harus menjadi perhatian yang besar bagi kehidupan para akhwat dan juga para ummahat dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita tidak sadar mengucapkan sesuatu, dianggapnya itu hanya sekedar candaan saja, atau dianggapnya hal yang mungkin ucapan biasa saja, hanya obrolan antar kita dengan tetangga, antar ibu dengan anaknya, atau antar anak dengan orang tuanya. Hanya ucapan sepele yang mungkin diucapkan oleh seorang anak perempuan, atau seorang ibu perempuan, atau seorang wanita kepada teman kantornya. Tapi ternyata ucapan tersebut bernilai dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi para wanita untuk sadar apa saja sih dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan ini, ya. Apa saja ucapan-ucapan yang bernilai dan berpotensi dosa besar serta menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan banyak diremehkan oleh kaum wanita. Nah, itu ada banyak sekali. Ada cukup banyak. Disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, diantaranya adalah bukunya Syekh Hussein Awasyah. Itu ada buku bagus, judulnya Afatul Lisan, dosa-dosa lisan, ya, bagi yang bisa membaca Arab atau mungkin bila ada terjemahannya patut untuk dibeli, terutama bagi wanita. Ya, jadi dosa-dosa yang terkait dengan lisan itu apa saja banyak. Entah itu dalam hal urusan akidah, keyakinan, ibadah, muamalah, atau berinteraksi dengan orang, akhlak dan sejenisnya, itu dikumpulkan oleh beliau. Atau kalau nggak gitu beli buku yang terkait dengan dosa-dosa besar, ya, yang ditulis oleh para ulama seperti Az-Zahabi. Bisa beli buku-buku terkait dengan dosa besar. Maka wajib bagi setiap wanita untuk memiliki ilmu dalam hal ini agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar sehingga sedangkan ia tidak sadar bahwasanya itu dosa. Baik, kita akan bahas yang pertama, ya, yang dosa besar yang biasa diremehkan oleh kebanyakan wanita. Apa yang paling pertama? Pasti terbesit di setiap para wanita adalah dosa ghibah. Ya, ini yaitu dosa ngerumpi, dosa ghibah, membicarakan orang lain. Toib, Ana sadar kalau ini adalah dosa. Ya Alhamdulillah kalau sadar. Tapi kadang kita tidak sadar kalau kita melakukannya. Dianggapnya bahwasanya perbuatan itu bukan ghibah. Padahal itu disebutkan oleh para ulama adalah termasuk ghibah. Atau kadang dia sadar ghibah itu terlarang. Ya cuma sedikit-sedikit nggak apa-apa lah Ustadz. Dia tidak tahu bahwasanya ancaman Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya terkait dengan ghibah itu tidak main-main. Yang pertama adalah ghibah itu dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang langsung melarangnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dan.
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah salah satu di antara kalian saling menggibahi yang lain, karena itu ibarat seakan-akan ia memakan bangkai saudaranya. Jadi diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemandangan atau permisalan yang sangat mengerikan, ya, seakan-akan memakan bangkai. Di antara dosa dari riba dan akibat riba di akhirat, di antaranya adalah sebab azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melewati kuburan dan beliau menyatakan bahwasanya kuburan ini, penghuni kuburan ini sedang diazab. Tapi mereka menganggap bahwasanya azab kubur ini karena bukan dosa yang besar, dosa yang remeh, ya. Kata beliau, dianggap remeh. Apa itu? Yang pertama adalah karena urusan kencing yang tidak bersuci. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amal dia diazab karena dia suka menggibahi, dia suka membicarakan orang lain, dia suka membicarakan terkait dengan saudaranya. Ki azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj. Salah satu mana tadi ya di hadis beliau menyebut bahwasanya kepada beliau adalah maror, aku melewati suatu kaum yang mana yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan juga dada mereka sendiri sampai terbelah dan terkoyak. Fakultu, man haula ya Jibril? Mereka ini siapa wahai Jibril yang diadab seperti ini? Faqal haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini wahai Rasulullah adalah suatu kaum yang dulu mereka di dunia mereka memakan bangkai manusia, yaitu ghibah sebagaimana disebutkan Allah di ayat tadi. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang melukai, mencederai dan mencemarkan nama baik serta kehormatan saudara-saudara mereka. Jadi ancamannya bukan remeh, ancamannya sangat besar, sehingga tentu bagi wanita dalam berkumpul, berbicara dan sejenisnya harus hati-hati. Sangat disayangkan, ya, banyak dikatakan orang kalau majelis atau perkumpulan, entah itu arisan atau kumpul dengan teman, kalau nggak ada ghibah tuh nggak asik. Ya, sangat disayangkan banyak yang bilang seperti itu. Malah ketika mendapati majelis ghibah, kita harus memperingatkan majelis, seandainya bapak dan ibu atau akhwat sekalian bertemu dengan sesama saudaranya. Ingatkan di awal, jangan ada kita menghibai sesama saudari atau sama ukhti kita. Karena terkadang banyak dari kaum wanita atau banyak dari golongan kaum muslimat ketika berkumpul dengan teman-temannya tidak sadar melakukan ghibah. Dianggapnya itu hal yang wajar, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama terkait dengan definisi dari ghibah, ada yang menyatakan, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, sekedar menyebutkan aib orang lain tanpa sebab syar'i. Kita ambil contoh misalnya ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sampai ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika menyebutkan tentang Sofia, ya, tentang Sofia, istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Wahai Rasulullah, Sofia itu kan gini, pendek dan sejenisnya gitu. Padahal memang benar-benar pendek, tapi ditegur oleh Rasulullah SAW. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamasajatuhu. Sungguh wahai Aisyah, satu kata yang engkau ucapkan itu tadi, apabila dicampur dengan air laut, maka air laut akan menjadi busuk karena ucapan itu tersebut. Inilah betapa besarnya dosa ghibah. Maka hati-hati, hati-hati. Makanya dikatakan oleh para ulama, sekedar menyebutkan aib orang lain tanpa sebab syar'i. Mungkin bisa jadi aib itu benar ada padanya. Kita kadang mengobrol misalnya dengan orang, tahukah kamu kenal nggak dengan Bu Fulanah misalnya? Oh, Bu Fulanah yang ini ya, yang misalnya yang mulutnya monyong atau giginya kayak gini atau pipinya kayak gini dan sejenisnya. Lalu yang lain nih ya, akhirnya ketawa-ketawa dan sejenisnya. Ya ini termasuk ghibah. Dikatakan oleh Al-Ghazali menyebutkan hal yang tidak disukai tentang orang lain meski sampai kepadanya. Imam Ibnul Athir menyebutkan
Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya meskipun benar. Al-Imam Nawawi bahkan mendefinisikan ghibah lebih luas, yaitu menyebutkan sesuatu tentang orang lain yang tidak ia sukai. Jadi ketika orang ini, ya, kita sebutkan sesuatu tentang dirinya di hadapan orang lain, baik itu fisik ataupun agama. Ya, jadi nggak hanya terkait dengan fisik, terkait dengan agamanya juga. Atau orang yang misalnya orang pasti tidak suka kan tentang keluarganya. Misalnya kita bercerita tentang Fulanah, kamu tahu nggak Fulanah? Fulanah itu anaknya begini-begini nakal sekali dan sejenisnya. Nah ini sangat disayangkan, banyak banyak yang di antara para ibu-ibu atau umahat atau akhwat, ya, habis dia menghibahi si fulanahnya, ada pembahasan lain membahas lagi bapaknya, lalu membahas lagi keluarganya, membahas anaknya, membahas bahkan mungkin hewan peliharaannya pun habis dihibahi. Nah ini sangat disayangkan banyak di kalangan para wanita. Kata beliau Al-Imam Nawawi, baik dengan ucapan ataupun dengan bahasa isyarat dan sejenisnya. Jadi beliau lebih luas membahas tentang hibah. Sehingga wajib bagi setiap kaum muslimin harus hati-hati atau muslimat dalam menjaga lisannya, ya, dalam menjaga lisan terkait dengan hibah ini. Makanya para ulama menyebutkan, ya, para ulama itu menyebutkan ketika kita berada di majelis riba, ketika misal kita sedang berkumpul dengan sesama akhwat atau umahat atau ibu-ibu atau bahkan di chatting, misalnya di chatting grup, ketika di sana ada pembahasan terkait dengan ribah, maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "I'lam annal ghibata kama yahrumu 'alal mughtab dzikruha." Ketahuilah bahwasanya dosa ghibah ini sebagaimana itu diharamkan untuk mengatakannya, yahrumu 'alas sami'i istima'uha wa iqraruha. Diharamkan juga. Kan kadang orang ustadz yang hibah kan bukan saya yang hibah fulana, saya hanya dengar saja. Saya hanya sekedar ngangguk-ngangguk saja ustadz. Ana cuma gabung tapi ana nggak ikut ngomongin gitu. Apakah dapat dosa apa tidak? Tetap dapat dosa. Yahrumu 'alas sami'i istima'uha wa iqraruha. Diharamkan bagi orang yang mendengarnya ikut mendengarkan atau bahkan membiarkannya. Itu tidak boleh juga. Jadi dia harus mengingkarinya. Wajib untuk ingkarul mungkar. Karena ini adalah dosa. Dari dosa riba. Fayajibu ala man sami'a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharramatin ayyanha. Maka wajib bagi setiap orang yang mana ketika dia mendengar ghibah atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai harus melarangnya, ya, harus melarangnya. Kata beliau, apabila memungkinkan, ya, bahkan di sini beliau menyebutkan, ya, beliau di sini menyebutkan bahkan harus dilarang, langsung disulur diam dengan kalam, dengan ucapan. Diperingatkan atas firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ini pelaku ghibah ini mau berhenti, alhamdulillah. Kalau nggak berhenti, kata beliau bahkan apa? Fa illam yanzajir bil kalami zajarahu biyadi. Maka dengan tangan pukul kalau bisa. Kalau misal antum punya wewenang untuk melakukan demikian antara bapak dengan anaknya, ibu kepada anaknya, pemimpin kepada rakyatnya. Apabila punya wewenang untuk melakukan amar ma'ruf dengan tangan, wa illam yastati bil yadi wala bil lisan, kalau tidak bisa dengan tangan ataupun dengan lisan, udah pergi langsung tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila kita mendapati majelis yang di dalamnya ada maksiat, salah satunya adalah ghibah ini, ya, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka kita harus pergi, langsung pergi saja. Kalau mereka tidak mau meninggalkan agar kita juga tidak mendapatkan dosanya. Ya, karena kalau kita diam saja, maka itu termasuk maksiat dan juga termasuk dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Kalau kita sudah mungkin subhanallah, ya, betapa banyak mungkin dosa yang sudah kita lakukan terkait dengan ghibah ini, yang mana mungkin kita
telah menghibai saudara kita, melukai hati saudara kita dan sejenisnya, kita membicarakannya dengan suatu majelis, dengan suatu orang, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ana ingin bertaubat, Ustadz. Ana sadar dan sejenisnya. Bagaimana caranya? Maka disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ghibah itu merupakan salah satu bentuk mencederai dan juga mencemarkan kehormatan saudaranya. Maka kita harus minta maaf kepadanya. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama apabila telah sampai kepadanya. Misal, antara fulanah A dan fulanah B. Dia membicarakan fulanah C. Lalu kemudian terdengar oleh fulanah C, ternyata mereka berdua ini sedang menghibahinya. Maka wajib bagi mereka berdua. Salah satu syarat dari taubatnya adalah minta maaf kepada fulanah ini tadi, yang C itu tadi. Karena telah mencemarkan kehormatannya, telah menghibahinya. Maka minta maaf. Daripada nanti di hari kiamat tidak ada kata maaf, yang ada adalah mencaplok dosa atau mencaplok pahalanya lalu disampaikan kepada yang dizalimi dan sejenisnya. Adapun bila, adapun bila seandainya yang dighibahi itu tadi yaitu fulanah C tidak tahu bahwasanya kita melakukan perbuatan ghibah kepadanya, maka kata para ulama nggak perlu meminta maaf langsung di hadapannya. Cukup dengan apa? Dengan dua hal kata para ulama. Yang pertama, yaitu kita membersihkan nama baik dia. Sebagaimana kita tadi menghibahinya dengan sesuatu yang buruk, maka kita harus membersihkan dan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis tersebut. Itu pertama. Yang kedua adalah banyak-banyak beristighfar untuknya. Minta ampunkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakannya kebaikan, sehingga dengan harapan apa yang kita lakukan ini sebagai kafarah dari dosa ghibah yang telah kita lakukan. Ini dosa yang pertama yang sangat disayangkan banyak dari kaum wanita yang terjerumus, bagaimana tadi sudah diisyaratkan ya. Dosa yang kedua ini adalah saudarinya dari ghibah dan hampir mirip-mirip 11-12, tapi ini lebih parah daripada ghibah. Habis bercerita dengan fulan dan fulana, berceritakan kalam tersebut kepada fulanah yang ini sambil menyebutkan bahwasanya fulanah tadi berkata gini dan gini, dengan tujuan ingin merusak hubungan antar keduanya. Maka ini adalah perbuatan adu domba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, karena sudah qomat asar, jadi saya izin untuk sholat dulu. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Remehkan oleh lain tujuannya untuk merusak hubungan antar keduanya. Ataupun kalau tidak untuk merusak tujuan dia, akan tetapi ada berpotensi juga untuk merusak hubungan. Maka jelas ini tidak boleh. Dan dosa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Yaitu mereka orang-orang yang suka kesana kemari tujuannya untuk merusak hubungan dengan menukilkan satu kalam dengan kalam yang lain. Ini saya bahas ringkas. Namimah juga merupakan salah satu dari sebab akhir dari Nabi Muhammad SAW. Beliau diazab. Salah satunya karena dia tidak bersuci dalam kencingnya. Yang kedua karena namimah. Nah, mungkin para akhwat bertanya, Ustadz, dengan hadis yang tadi apa kaitannya? Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW tentu melewati kuburan nggak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Maka beliau mendapati terkadang satu karena dosanya adalah karena namimah. Jadi baik ghibah dan namimah azab nanti di neraka, yang mana dia melakukan macam tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata namam, yaitu orang yang suka, yang mana dia mengadu domba antar sesama saudaranya. Dan patut dipahami di sini bahwasanya tidak masuk surga di sini bukan berarti dia telah menjadi kafir lalu tidak akan masuk surga selamanya, pasti akan masuk neraka selamanya, itu tidak. Dia seandainya seorang muslim dan mati di atas keadaan Islam tapi bergelimang dosa, di antaranya adalah dosa namimah, mengadu domba,
maka dia terancam tidak akan masuk surga pada saat pertama kali. Dia akan dicuci dulu dari dosa namimah ini, dari dosa adu domba ini, sehingga dia terancam pasti masuk neraka hingga akhirnya dosanya bersih, nanti kemudian dia baru masuk surga. Jadi ini yang patut dipahami ya. Kita tidak seperti orang-orang Khawarij yang pemikirannya mengkafirkan sama kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya perbuatan dosa bisa membuat kafir. Ini tidak. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan hadis ini bahwasanya setiap manusia yang mana dia atau setiap muslim yang kemudian nanti dia tidak akan masuk surga untuk yang saat pertama kali. Ya, jadi ini wanti-wanti bagi setiap manusia, setiap akhwat terutama, yang mana dosa ini banyak dilakukan oleh sesama wanita. Dan banyak juga yang tidak sadar bahwasanya dosa ini dilakukan. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwasanya perbuatan yang ia lakukan itu hanyalah namimah. Kan benar Ustadz, Ana cuma menukilkan ucapan fulanah kepada fulanah karena fulanah tadi bicara kepada saya tentang fulanah ini. Iya benar, tapi bila itu berpotensi bisa merusak hubungan antara keduanya, maka ini bisa menjadi namimah. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan terkait dengan definisi dan juga hakikat dari namimah, yaitu mengumbar rahasia orang lain yang seharusnya ia tutupi, yang mana tidak disukai baik oleh pihak pertama maupun pihak yang kedua. Apalagi kadang orang yang suka mengadu domba ini mancing-mancing, ya. Makanya mancing perkataan. Eh, Fulana, tadi saya ketemu dengan Fulanah loh, dan sepertinya dia tidak suka kepada kamu. Hingga akhirnya dipancing ucapan tersebut, si Fulanah pun mengucapkan celaan dan sejenisnya, Fulanah A, hingga akhirnya dia pun memindahkan atau menukil dan membawa ucapan ini kepada Fulanah B. Ya, ini kadang sengaja orang-orang yang mengadu domba mengucapkan demikian atau melakukan hal demikian. Ya, ini adalah namimah. Ya, baik yang tidak disukai oleh pihak pertama maupun kedua, baik berupa perkataan. Jadi perkataannya atau perbuatan, keburukan atau bahkan urusan dunia yang seharusnya dirahasiakan. Jadi misal ketika kita diberikan rahasia oleh saudari kita, ketika saudari kita mengatakan, wahai ukhti, tolong jangan cerita siapa-siapa. Saya punya rahasia ini, dan ini. Maka tatkala kita mengatakan rahasia itu kepada orang lain yang membuat orang ini pun tidak suka, ya. Orang ini pun tidak suka. Maka hal itu berpotensi dosa dua hal. Yang pertama adalah ifsa usyir, dosa mengumbar rahasia atau dosa khianat. Ya, ketika kita berkhianat karena kita diberikan amanah untuk tidak berbicara kepada siapa-siapa, tapi kita malah menyampaikannya kepada orang lain. Yang kedua adalah bisa berpotensi dosa an-namimah. Sehingga harus hati-hati, wahai para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa ini. Dikatakan juga oleh Al-Imam Nawawi, yaitu terkait dengan namimah adalah membawa ucapan pihak satu kepada pihak lain dengan tujuan merusak hubungan keduanya. Maka apalagi ini sudah pasti dinyatakan sebagai perbuatan namimah dan harus dihindari dan harus hati-hati. Ini sama seperti ghibah itu tadi. Ketika kita dalam satu majelis mendapati misalnya di saat kita sedang duduk-duduk dengan sesama saudari-saudari, lalu kemudian satunya ada yang mengucapkan, tadi fulanah berbicara kepadamu kayak gini, gini, dan ini. Ya. Atau ada salah satu orang membuka pembicaraan, tadi saya mendengar fulanah bilang kalau kamu itu gini, gini, dan ini. Maka di sini wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah melakukan ingkarul mungkar. Tidak langsung, tidak boleh dia langsung mempercayainya, tapi harus ingkarul mungkar karena ini adalah bentuk namimah dan juga dosa. Ingkar mungkarnya bagaimana? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya ingkarul mungkar ketika kita mendapati seseorang melakukan namimah, yang pertama adalah kita harus menghardiknya, kita harus melarangnya dan mengatakan kepadanya perbuatanmu ini adalah dosa dan juga namimah. Tidak boleh engkau menukil kalam keburukan yang dia ucapkan lalu kemudian engkau sampaikan kepadaku, karena ini merupakan hal yang
namimah, bisa merusak hubungan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengedepankan husnudzon. Jadi kita harus mengedepankan husnudzon dan tatsabut, ya, tidak serta-merta kita menerimanya apa yang dia ucapkan itu tadi. Yang selanjutnya yaitu kalau bisa kita nasihati orang yang tadi menyampaikan kepada kita agar tidak mengulanginya. Ya, karena ini merupakan kemungkaran. Nah, kalau bisa seperti yang di majelis ghibah itu tadi kita tinggalkan apabila majelis tersebut malah merusak hubungan sesama kaum muslimin. Apalagi bila orang yang dinukil ucapannya itu tadi atau di dikatakan bahwasanya dia menjelekkan kita, dia termasuk orang yang terkenal soleha, termasuk orang yang dikenal sebagai wanita baik-baik. Maka kita harus mengedepankan husnudzon. Tidak boleh pertama kali kita kedepankan suudzon di hadapan atau berkaitan dengan kehormatannya. Ini sama juga terkait dengan yang pertama tadi, bagaimana cara kita bertaubat, ya. Bertaubat adalah dengan kalau bisa minta maaf langsung kepada orang ketika kita telah melakukan namimah, maka kita minta maaf kepada pihak satu ataupun pihak dua. Kalaupun tidak mungkin kan minta maaf, maka kalau bisa kita berusaha untuk mendoakan dia dengan sebaik-baiknya. Ya, mendoakan dia dengan sebaik-baiknya. Ini dosa yang kedua. Dosa yang ketiga, dan mungkin saya tutup dengan ini ya. Dosa yang ketiga, yaitu dosa berdusta. Yaitu dosa berdusta. Ustadz, dusta ini saya tahu dosanya. Ini dosa yang sangat besar gitu. Dan insya Allah saya akan menjaga lisan saya agar tidak berbuat dusta. Toib, benar, tapi sangat disayangkan. Mungkin banyak dari akhwat atau ummahat yang mana tidak sadar ketika melakukan dusta, ketika tidak berkata yang jujur dan berkata dusta. Ya, ini ada beberapa bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Satu, yang pertama yang kadang tidak disadari atau bahkan banyak tidak disadari oleh para wanita, yaitu berdusta saat jual ataupun beli. Biasanya kalau mak-mak atau ibu-ibu ketika berjualan, nah ini potensi dustanya bisa besar. Ya. Rasulullah SAW sudah memperingatkan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 4 adab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 di sini. Tidak diajak bicara, tidak dilihat di hari kiamat. 4 ya. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. 4 adab. Ya. Salah satunya adalah siapa? Al-munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang melariskan dagangannya dengan dusta atau dengan sumpah yang dusta. Nah, ini sangat disayangkan banyak terjadi di masyarakat kita. Ketika seorang penjual misalnya dia berdusta kepada pembeli, demi Allah atau wallahi, sumpah ini saya belinya seharga 100.000. Kalau ibu tawar seharga 50.000, saya tidak dapat. Ya, padahal dia mungkin kulakannya adalah harga berapa? 70.000 atau sejenisnya. Sumpah ini saya dapat harganya mahal. Sumpah ini adalah barang satu-satunya dan sejenisnya. Ya, ini sangat disayangkan. Banyak terjadi dusta di dalam hal ini. Di antara dusta dalam jual beli adalah mengurangi timbangan juga bagi penjual. Ya, mengurangi timbangan bagi penjual. Ya, ini juga bentuk dari dusta dalam jual beli. Atau misalnya bagi penjual dia menutupi aib dari barang yang dia jual. Nah, ini juga dusta dalam jual beli. Maka harus dihindari bagi bapak dan juga ibu, bagi para akhwat. Terutama para ummahat yang sering biasanya belanja. Ya, hindarilah dusta. Harga berapa sih? Cuma berapa yang kita keuntungan mungkin 1.000, 2.000, tapi kita dapat karena dusta, maka keberkahan dalam satu hari atau bahkan keberkahan seumur hidup tidak akan kita dapatkan. Ya. Ini juga termasuk ancaman bagi para pembeli, para ibu-ibu ummahat yang mungkin biasa belanja dan sampai menawar, tapi sampai menawarnya dia melakukan kedustaan. Contohnya bagaimana? Contoh, Mas, saya tadi di pedagang yang sana itu dapat harga cuma 50.000, padahal dia belum nanya, padahal dia belum ke sana, padahal dia belum mungkin nawar dari pedagang itu. Pedagang Fulan tadi memberikan saya harga yang terbaik. Mas, saya kemarin kayaknya dapat promo di sini, padahal dia tidak
pernah belanja di situ dan sejenisnya. Nah, ini juga sama bagi pembeli. Tidak boleh berdusta dalam menawar atau dalam membeli, ya. Seakan-akan agar mendapatkan harga promo. Mas, saya kan pelanggan tetap gitu misalnya. Padahal dia baru sekali di situ. Nah, ini harus hati-hati bagi para ibu-ibu ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Ceraka atau neraka wail bagi orang-orang yang mereka mutaffifin, mereka orang yang selalu berbuat curang, ya, kecurangan. Bagi para penjual, curangnya dengan mengurangi timbangan. Bagi pembeli, curangnya dengan selalu minta tambah dan sejenisnya. Nah, ini merupakan bentuk kecurangan, apalagi sampai berdusta dalam ucapan. Maka hati-hati. Bentuk kedua yang banyak dari ummahat atau akhwat atau wanita yang terjatuh di dalamnya adalah berdusta saat ngobrol dan mungkin kumpul, ya, ngobrol dan juga mungkin berkumpul dengan sesama teman circle-nya, dengan sesama temannya. Tujuan apa? Ya, tujuan bercanda saja atau ngobrol-ngobrol saja, berdusta, ya, bercanda dan sejenisnya. Ini hati-hati. Ini merupakan salah satu ciri dari orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Lah, ini salah satu ciri dari, ya, ciri dari orang yang munafik. Maka hati-hati, hati-hati bagi wanita yang mana dia tidak merasa, ya, bahwasanya perbuatan dia atau ucapan dia adalah dusta. Yang selanjutnya di antara yang sering mungkin banyak diremehkan oleh para ummahat juga atau para akhwat, yaitu berdusta dalam bercanda dan juga menghibur. Misal ingin agar apa namanya, agar majelisnya atau perkumpulannya ini ramai dan seterusnya, sampai dia pun mengucapkan ucapan dusta. Ya, ini sangat disayangkan. Banyak dari zaman sekarang yang lagi ramai ini kan kayak model stand up comedy. Ini dusta. Soalnya komedi itu merupakan perbuatan dosa besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits. Celakalah atau neraka wail. Bagaimana yang mana dia adalah berbicara tujuannya untuk membuat orang lain tertawa, tapi dia berdusta. Liyudhika bihil qaum fayakdzib. Wailul lahu, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh melakukan atau bahkan mendengarkan hal-hal seperti ini. Ini merupakan perbuatan atau perkataan dusta. Sehingga kalau kita tujuannya untuk menghibur orang atau bercandangan sama teman, maka bercandalah dengan candaan yang jujur. Jangan sampai kita berdusta, lalu kemudian orang lain terhibur, ya, orang lain terhibur, mereka mungkin dapat kesenangannya, tapi kita dapat dosanya sampai di hari kiamat kelak. Yang selanjutnya, di antara bentuk dusta yang banyak dari wanita terjatuh di dalamnya adalah berlebihan dalam memuji serta menyanjung. Terutama, mohon maaf, mungkin di antara ibu-ibu, terutama ini ibu-ibu ya, ketika misalnya kumpul dengan sesama ibu-ibu lain, terlalu berlebihan dalam menyanjung anaknya. Terlalu berlebihan dalam menyanjung anaknya. Kumpul sesama ibu-ibu misalnya, habis ujian bilang, anakku ini rajin sekali di rumah, anakku ini juara ini dan itu, anakku orang yang sangat nurut dan seterusnya. Terlalu berlebihan dalam menyanjung anaknya. Maka ini bisa berpotensi merupakan bentuk dari kedustaan. Sehingga wahai para orang tua, ya, dalam mendidik anak, salah satu tarbiyah Islamiyah dan salah satu tarbiyah nabawiyah, bahwasanya kita jangan sampai berlebihan dalam menyanjung sang anak. Ini madorotnya salah satunya adalah ketika ada seseorang yang hasad kepada kita, maka sampai ainnya kepada anak kita, maka hati-hati. Termasuk juga ini peringatan kepada orang tua yang suka menjadikan anaknya sebagai konten. Mungkin dikit-dikit anaknya sedang melakukan apa, membantu apa, menyapu dan sejenisnya, dibuat status, divideokan, difoto, lalu di-share di medsos dan sejenisnya. Ya, bila memang anak Anda melakukan kebaikan, ya alhamdulillah, muji kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diberikan istiqomah. Tidak perlu diumbar-umbar kepada orang lain. Apalagi bila kita kita menarasikan bahwasanya itu adalah kegiatan rutin anak kita padahal tidak pernah misalnya. Ya, ini bentuk kedustaan juga. Maka jangan sampai. Dan ini bisa mengundang,
ya kalau misal nanti ada pembahasan terkait dengan ruqyah, ya, ini bisa mengundang orang lain untuk hasad sehingga anak bisa terkena penyakit ain. Betapa banyak anak kecil yang dia awalnya sehat walafiat, yang dia awalnya sehat bugar, lalu tiba-tiba jatuh sakit, dibawa ke dokter ke sana kemari, tidak ada obatnya. Ternyata penyakitnya gara-gara sebab ain, sebab hasad dari orang lain, dan itu dari orang tuanya sendiri salahnya. Karena orang tuanya lah yang mengundang orang lain untuk hasad kepada anaknya. Maka hati-hati wahai para orang tua. Jangan asal dengan bermudah-mudahan, misalnya menyebar foto atau video anak kita, terutama di medsos. Ya, di medsos. Apalagi terkait dengan penyakit ain ini, banyak orang tidak sadar ketika dia melihat takjub dengan anak orang lain, misalnya anak ini ganteng, anak ini pinter, anak ini nurut dan sejenisnya. Dia tidak mengucapkan subhanallah atau tidak mengucapkan masya Allah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dari ain dia akan keluar penyakit hasad dibantu oleh setan hingga akhirnya kenalah anak ini. Maka hati-hati ya. Al ainu hakun kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, poin yang terakhir terkait dengan berdusta ini adalah berpura-pura punya ini dan itu agar dipuji, disanjung, serta mendapatkan pengakuan. Nah, ini juga sangat disayangkan sebuah fenomena yang banyak kita jumpai di tengah para ibu-ibu. Mungkin saat kumpul arisan, pada pamer apa? Mewah-mewahan gelang yang dibawa. Semakin bergemerincing, maka semakin dia diakui sebagai orang kaya. Sampai mungkin Bapak Ibu atau Ibu-Ibu ya sering dengar istilah sewa emas atau sewa iPhone atau apa itu kayak model sewa mobil mewah, ya sewa sewa pakaian mewah untuk dibawa kemana saat pulang kampung, misalnya dibawa ke kampung. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pamer, menampak-nampakkan ini loh ke keluarganya misalnya atau ke tetangganya, saya orang sukses. Ini loh saya orang mampu, saya orang kaya. Ini loh hasil kerja saya di kota dan sejenisnya. Ini kalau misal dia tujuannya adalah pamer, menampak-nampakkan berpura-pura bahwasanya dia memiliki ini dan itu, apalagi dengan tujuan ingin disanjung, dipuji dan mendapatkan pengakuan, maka dosa besar. Ya, dosa besar dan ini adalah termasuk bentuk kedustaan. Hadisnya diriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha bahwasanya seorang perempuan suatu ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali darratan." Wahai Rasulullah, aku ini punya madu. Jadi suaminya ini menikah lagi punya madu, ya. Fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghairil ladzi yu'tini, in tashabba'tu min zawji ghairal ladzi yu'tini, maka bolehkah wahai Rasulullah, aku ini berpura-pura seakan-akan menceritakan kepada dia bahwasanya suamiku ini loh ngasih aku ini, suamiku loh tadi itu memberikan aku ini tadi begini-begini kepadaku, padahal suaminya nggak ngelakukan. Ini biasanya kadang sesama istri kan saling pamer, saling nampak-nampakkan bahwasanya sang suami lebih perhatian kepada dia dan sejenisnya. Ya, ini sama dengan orang yang menampak-nampakkan, ya, menampak-nampakkan kepada orang misalnya kumpul itu misalnya, lalu bercerita-cerita, tadi saya loh diajak oleh suami saya ke sini dan ke sini. Saya kemarin liburan ke sini dan ke sini dan sejenisnya. Saya dibelikan oleh suami ini dan ini untuk pamer kepada sama ibu lain. Maka ini apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seseorang yang dia berpura-pura memiliki apa yang tidak ia miliki, apa yang ia tidak punyai, maka seakan-akan dia memakai kedua pakaian kedustaan. Ya, jadi subhanallah, ini harus hati-hati wahai para ummahat. Kita qanaah, kalau bisa kita dituntut untuk qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk tawadhu, kita dituntut untuk syukur. Maka jangan sampai kita ini melakukan kedustaan hanya karena ingin diberikan pujian oleh orang lain, ingin diakui oleh orang lain. Dan ini masih banyak jenis-jenisnya yang insya Allah di kajian-kajian selanjutnya ya apabila diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.